Mungkin kita seringkali mendengar istilah kontrak fidik. Tapi apa itu kontrak fidik? Well, selamat datang di channel SH Open Learning. Nama saya Hansen dan sekarang saya akan membahas tentang kontrak fidik dan jenis-jenisnya. Fidik sendiri sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari bahasa Perancis, yang artinya Federasi Internasional Insinyur Konsultan, terutama di bidang konstruksi. Organisasi ini pertama kali dibentuk pada tahun 1913 oleh asosiasi profesi dari 3 negara berbahasa Perancis, yaitu Belgia, Prancis, dan Swiss, dengan markas besar sekarang di Geneva, Swiss. Sebagai sebuah organisasi, FIDIC memiliki tujuan untuk mewakili secara global bidang teknik konsultasi dengan mempromosikan minat perusahaan ataupun insinyur yang menyediakan layanan berbasis teknologi untuk lingkungan konstruksi. Sebuah pedoman FIDIC yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa FIDIC telah beranggotakan lebih dari 90 negara di dunia. Sebagai sebuah organisasi yang telah menginjak usia 100 tahun lebih, FIDIC telah mengadakan banyak sekali program kerja, di antaranya mengadakan seminar, konferensi, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan FIDIC, menjaga standar dan etika profesi, melakukan pertukaran pikiran dan informasi, mengadakan diskusi terkait kepentingan para anggotanya, mengembangkan industri konsultan teknik di negara-negara berkembang, dan menerbitkan format standar kontrak konstruksi dan dokumen praktik bisnis lainnya seperti panduan, pedoman, buku pelatihan, dan lain-lain. Adapun program kerja FIDIC yang paling terkenal adalah penerbitan format standar kontrak konstruksi atau Standard Form of Construction Contract. Format standar kontrak konstruksi FIDIC ini tidak saja populer di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain di dunia karena beberapa alasan. Pertama, FIDIC dianggap mampu menerbitkan sebuah kontrak konstruksi yang adil, seimbang, dan diakui secara internasional. Hal ini tentu saja karena FIDIC sendiri beranggotakan berbagai asosiasi profesi yang mewakili industri konstruksi dari berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, penerapan kontrak-kontrak FIDIC telah diakui oleh banyak negara di dunia. Selain itu, FIDIC juga menerbitkan berbagai jenis kontrak yang disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya untuk proyek dengan kontrak tradisional atau proyek dengan sistem kontrak rancang bangun atau design and build. Khususnya di Indonesia maupun negara-negara sipil lainnya, FIDIC juga mudah diterima karena memiliki dasar hukum yang mirip atau sama. Hingga saat ini, FIDIC setidaknya telah menerbitkan 6 jenis format standar kontrak konstruksi yang disesuaikan dengan peruntukannya, yaitu Green Book atau buku hijau untuk proyek sederhana, Red Book atau buku merah untuk proyek dengan kontrak tradisional, Pink Book atau buku pink untuk proyek dengan kontrak tradisional namun dengan pembiayaan dari bank internasional, kemudian Yellow Book atau buku kuning untuk kontrak rancang bangun, Silver Book atau buku perak untuk kontrak EPC atau turnkey, dan Gold Book atau buku emas untuk kontrak DBO. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana kita memilih dengan tepat jenis format standar kontrak konstruksi FIDIC ini? Well, gambar berikut ini saya ambil dari laman FIDIC sendiri. Di sini terlihat alur untuk menentukan kontrak FIDIC mana yang akan digunakan. Pertama, kita harus melihat dulu tingkat kompleksitas kontrak proyek yang hendak dibangun, apakah sederhana atau kompleks. Untuk kontrak proyek yang sekiranya sederhana, durasi pengerjaannya kurang lebih 6 bulan, nilai kontraknya kecil, dan tidak perlu terlalu mempertimbangkan pembagian tanggung jawab desain apakah diemban oleh employer atau kontraktor, maka kita dapat menggunakan Green Book atau buku hijau. Sedangkan apabila kontrak proyek yang akan digunakan itu sifatnya kompleks, maka kita patut mempertimbangkan pembagian tanggung jawab dan resiko antara employer dan kontraktor. Untuk kontrak tradisional, di mana desain dilakukan oleh konsultan perencana dan tanggung jawabnya berada di pihak employer, maka kita dapat menggunakan Red Book atau buku merah. Sedangkan apabila tanggung jawab desain dialihkan kepada kontraktor, maka kita patut mempertimbangkan tingkat risiko tak terduganya, apakah tinggi atau rendah. Apabila tingkat risiko tak terduganya itu rendah, kemudian sistem pembayarannya berupa fixed price lump sum, dan employer tidak ingin terlalu banyak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaannya alias terima jadi saja, maka kita dapat menggunakan silver book atau buku perak. Selanjutnya, apabila tingkat risiko
tak terduganya itu tinggi, maka kita dapat menggunakan yellow book atau buku kuning. Apabila kontraktor juga turut bertanggung jawab terhadap aspek operasionalnya, seperti design build operate, maka kita dapat menggunakan gold book atau buku emas. Terakhir, tentu saja kita dapat berdiskusi secara mendalam dan menegosiasikan ketentuan kontrak sehingga kita dapat memodifikasi kontrak FIDIC ini. Sekali lagi, kontrak-kontrak FIDIC sifatnya berupa panduan saja, sehingga para pihak yang akan berkontrak tidak perlu lagi menyusun kontrak kerja dari awal. Hal ini tentu akan sangat membantu para pihak dalam menghemat waktu dan dalam menegosiasikan kontrak yang lebih adil dan seimbang. Demikian sedikit pemaparan tentang FIDIC dan jenis-jenis kontrak FIDIC. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.